Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi mengenai perspektif teori-teori komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Frilia dengan NIM 208231174. Saya Linga Sofiana Putra M dengan NIM 208231164. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah dengan NIM 208231161. Saya Sadui dengan NIM 208231154. Oke teman-teman, jadi materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada sejarah ya. Sejarah dari perspektif teori-teori komunikasi yang akan dijelaskan oleh saudara Lingga. Nah, yang pertama ada sejarah dari perspektif teori-teori komunikasi. Jadi, sejarah perspektif teori komunikasi ini mencakup berbagai pendekatan dan teori yang telah dikembangkan sepanjang waktu untuk memahami dan menganalisis komunikasi. Berikut adalah beberapa perspektif utama dalam sejarah teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori komunikasi interpersonal. Perspektif ini berfokus pada komunikasi antar individu. Yang kedua, teori komunikasi massa. Perspektif ini mencakup studi tentang komunikasi yang terjadi melalui media massa seperti televisi, radio, dan internet. Yang ketiga ada teori komunikasi organisasi. Perspektif ini berfokus pada komunikasi dalam konteks organisasi seperti perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-profit. Yang keempat, teori komunikasi interkultural. Perspektif ini mencakup studi tentang komunikasi antar budaya. Lalu yang terakhir ada teori komunikasi digital. Perspektif ini mencakup studi tentang komunikasi dalam era digital, termasuk komunikasi media sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Nah, setiap perspektif ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana komunikasi terjadi dan bagaimana komunikasi mempengaruhi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Teori komunikasi terus berkembang untuk menanggapi berbagai teknologi dan perubahan dalam masyarakat, menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis komunikasi dalam berbagai konteks. Sejarah teori komunikasi mencakup berbagai perspektif dan pendekatan yang berkembang seiring waktu, mencerminkan berkembangan ilmu pengetahuan sosial dan teknologi komunikasi. Teori komunikasi berkembang dari pendekatan yang lebih humanistik dan interpretatif, mencakup retorika dan komunikasi ujaran, menjadi lebih ilmiah dan empiris, mencakup komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Materi yang kedua ada pengertian perspektif. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Yesa. Selanjutnya ada pengertian perspektif. Perspektif adalah cara memandang atau cara kita menentukan sudut pandang ketika mengerti sesuatu fenomena atau gejala tertentu yang hendak dikaji dari berbagai unsur yang bisa membedakan sebuah teori satu dengan teori yang lainnya. Perspektif memungkinkan terjadinya perbedaan teori dalam mengkaji dan menafsirkan gejala-gejala yang ada. Perspektif jika dilihat secara sepintas sama dengan persepsi, namun sebenarnya perspektif bukan persepsi, melainkan pemandu persepsi. Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat. Menurut Joel M. Karen, meringkaskan makna perspektif sebagai berikut. Perspektif yang dibagi sebagai 4 perangkat. Yang satu adalah kerangka konseptual, 2 perangkat asumsi, 3 perangkat nilai, 4 perangkat gagasan. Selanjutnya itu akan mempengaruhi persepsi kita dan dengan lanjut mempengaruhi tindakan dalam situasi. Oke, selanjutnya ada perspektif ilmu komunikasi. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri ya teman-teman. Nah, perspektif ilmu komunikasi ini ya, pada dasarnya itu memiliki beberapa meta teori tentang realitas atau ontologi. Nah, juga ada tentang bagaimana mencapai atau epistemologi dan juga tentang nilai dari komunikasi atau aksiologi. Nah, berikut nih ada beberapa perspektif ontologi dan juga epistemologi. Nah, yang pertama ada realisme nih teman-teman. Nah, jadi di realisme ini tuh beranggapan bahwa benda-benda atau objek yang diamati sebagai apa adanya telah berdiri di sana secara benar. Nah, maksudnya itu tanpa campur tangan ide dari pengamatnya. Nah, pahaman ini tuh mengarahkan cara pandang yang menampilkan peran subjek pengamat dalam penelitian.
dengan cara penelitian ini juga kita itu dapat menghasilkan pengetahuan yang objektif atau kebenaran sebagaimana adanya. Jadi suatu pengetahuan itu akan dianggap benar atau memiliki kebenaran bila pengetahuan itu tuh sesuai dengan kenyataannya. Kayak contohnya gini loh teman-teman, misalkan ya pengetahuan seseorang bahwa daun itu hijau. Nah, benar bila daun itu hijau itu benar bila dalam kenyataannya memang daun itu hijau dan nggak berwarna lain gitu, tidak berwarna lain. Nah, dengan kata lain, orang itu dapat membuktikan pengetahuannya dengan membandingkan dengan realitas ontologisnya. Nah, seorang realis sosial itu akan melihat bahwa dunia alam dan dunia manusia itu terdiri atas struktur-struktur yang ada di sana dan yang tidak bergantung pada persepsi individu. Nah, selanjutnya ada perspektif nominalis, yang dimana perspektif ini tuh menganggap bahwa dunia sosial itu adalah eksternal pada perspektif individu. Nah, konsep ini tuh digunakan untuk membuat struktur yang realitas. Jadi bagi seseorang yang nominalis itu gak ada dunia di luar sana, hanya nama gitu, label entitas yang dibuat oleh individu. Nah, individu itu akan menjadi penentu ada atau tidaknya kenyataan. Selanjutnya perspektif selanjutnya ada perspektif konstruksionis. Nah, perspektif konstruksionis atau konstruktivisme mengatakan bahwa kita itu tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, yang artinya struktur konstruksi ini suatu objek itu melihat bagaimana kita itu menjadi tahu akan sesuatu. Oke. Materi selanjutnya ada materi perspektif teori-teori dalam komunikasi. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh saudara Iman dan juga saudari Yesa. Perspektif teori-teori komunikasi merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang menggambarkan cara dan metodologi untuk memahami dan menganalisis komunikasi. Beberapa perspektif teori-teori komunikasi antara lain. Baik, di sini ada perspektif teori-teori dalam komunikasi. Yang kesatu ada fenomenologis. Dalam konteks komunikasi fenomenologis, teori-teori seperti hermeneutika, fenomenologi, dan fenomenologi hermeneutik menggali makna-makna subjektif dari pengalaman komunikasi. Yang kedua ada etnometodologi. Dalam komunikasi etnometodologi, teori-teori seperti metodologi konstruksi sosial dari realitas dan teori praktik membahas cara di mana orang menggunakan aturan-aturan tata tulis dan praktik-praktik sosial untuk membuat makna dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga ada interaksionisme simbolik, adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya simbol-simbol dalam interaksi sosial. Yang keempat ada positivisme dan post-positivisme. Dalam konteks komunikasi, positivisme cenderung melihat komunikasi sebagai fenomena yang dapat diukur dan diobservasi secara objektif. Lalu ada konstruktivisme, di mana konstruktivisme mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Dan ada pula semiotika. Dalam teori komunikasi adalah sebuah teori yang mempelajari dan mengembangkan makna dari tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Teori ini berfokus pada bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol tersebut digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan memahami makna yang terkait dengan tanda-tanda dan simbol-simbol tersebut. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka ya teman-teman. Nah, di daftar pustaka ini kita itu mencantumkan beberapa sumber teman-teman, yang dimana sumber ini tuh kita gunakan untuk mencari materi yang bisa kita gunakan untuk presentasi video ini. Nah, selain dari sumber-sumber yang tercantum di sini, kami juga
ngambil materinya itu dari buku Filsafat Ilmu Komunikasi ya teman-teman, yang dimana buku Filsafat Ilmu Komunikasi ini tuh dari Dr. Elvinaro Ardianto dan juga Dr. Bambang Komarudzaman. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman presentasi atau video presentasi yang bisa kami sampaikan. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.